Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Syafitri dengan NIM H54012210009. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan ECM dengan RStudio seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya teman-teman. Di sini aku udah menyiapkan RScript-nya. Lalu kita klik file dulu nih. Kalau misalkan teman-teman mau bikin RScript, klik yang new file lalu ke RScript. Nah, sekarang karena aku udah bikin R-script-nya, jadi kita langsung ke import dataset aja. Kita yang ke Excel. Nah, kita bisa langsung masukin data kita. Sesuai teman-teman nyimpannya di mana ya teman-teman. Lalu, aku mau mengubah nama data aku jadi tulisan data aja. Tuh. Jadi di sini tuh aku punya variabel Y dan dua variabel X gitu. Nah, jadi langsung aja ya, ini kita import. Oke, udah. Udah ya teman-teman, udah masuk data kita, kita balik ke RScript kita ini. Nah, sebelum kita melakukan uji, kita bisa mendownload package-package ini nih. Ini bisa teman-teman sesuaiin aja. Setelah udah teman-teman ikutin, kalau misalkan emang ada yang nggak ada di package ini, di search ini teman-teman bisa klik yang di-install, cari di situ ya. Nah, ini kita langsung run aja. Oke, sudah. Setelah itu, setelah terdownload semua package, kita akan merename data kita serta menghapus data tahunan kita karena nggak kebaca dari R-nya. Nanti kita bakal bikin sendiri. Bisa langsung kita run. Kita bisa lihat tes data ini. Nah, tahunnya tadi udah hilang ya teman-teman. Sekarang kita bakal mendataset lagi ulang ya. Tadi itu dari tahun 90 ya teman-teman, 1990. Bisa langsung kita blok lalu kita run. Oke, sudah. Sekarang kita akan melihat plotnya dari data kita ini. Nah, bisa dilihat teman-teman, kalau ini tuh datanya masih belum stasioner ya. Nah, kita akan coba cek data kita itu stasionernya di mana. Ini sebelum kita uji stasioner, kita harus membuat rumus ini dulu, teman-teman. Nah, setelah itu baru bisa kita tes. Ini kan aku udah bikin yang ini yang masih biasa, ini baru yang buat first difference ya. Ini kita coba dulu. Pokoknya yang nggak ada D-nya itu yang belum stasioner, maksudnya kayak masih yang di level gitu. Ini bisa kita cek dulu. Kita lihat dari data Y-nya. Nah, di sini ya, ada FTSY. Bisa dilihat di sini datanya masih belum stasioner ya, teman-teman. Nih, kita lihat X1-nya, X2-nya. Lalu kita bakal coba kalau misalkan dia stasioner di first difference. Kita lihat. Kita lihat dari Y-nya. Nah, nah bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Mayoritas itu stasionernya di first difference. Bisa lihat nih di sini. Lalu juga di DX-nya juga mayoritas di first difference juga. Kalau tadi kan nggak ada yang first difference ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya data kita stasioner di first difference seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan dugaan bahwa kemungkinan ada kointegrasi apabila hasil regresi ketiga variabel tadi itu pada data level itu residual yang terbentuk itu stasioner pada data levelnya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan regresi nih teman-teman. Putaran ya. Nah, ini kita bisa lihat dari nilai residualnya nih teman-teman. Dengan melakukan rumus ini lagi. Rumus ECT dengan masukkan kata ECT di sini teman-teman. Nah, ini kan udah masuk ya. Setelah kita tadi ECT itu kita sekalian uji stasioner juga ADF-nya. Nah, bisa dilihat di kita uji stasioner itu udah stasioner di tingkat level si ECT ini. Nah, berarti tandanya
EC ini kan tadi stasioner di level yang mengindikasikan adanya kointegrasi seperti itu. Nah, karena data ECT ini belum dikenali dengan objek time series, kita masukin dulu rumusnya, rumus time seriesnya nih teman-teman. Kita masukin lagi frekuensi datanya seperti itu. Nah, kita juga bikin ECT yang satunya juga. Ini tuh maksudnya kita kayak menggeser 1 tahun gitu loh setelahnya. Jadi kita masukin angkanya itu tahunnya itu satu tahun setelahnya gitu. Ini kita klik run. Nah, ini juga kita mau membuat lag-nya juga. Kita mau masukin lag, lag, lag untuk Y, X1 dan X2. Nah, ini juga dimasukin ke time series datanya juga gitu. Nah, ini bisa kita langsung run ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, kita akan lihat nih data gabungan tadi yang ECM, lalu juga yang lag-nya digabung menjadi satu ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, lalu kita run. Nah, ini bisa kita view, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini data X1, X2 kita, lalu juga ECT kita. Nah, ini yang tadi ECT aku tambahin, aku geser 1 tahun, jadinya datanya mulai ada di 1 tahun setelahnya. Buat lag-nya juga kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke R script. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi ECM, teman-teman. Kita run. Oke, bisa dilihat di sini estimasinya ECT satunya itu nilainya itu minus ya teman-teman. Minus 0,2. Nah, di mana itu tuh tandanya signifikan atau ini tuh nilainya udah tepat karena berada di interval antara 0 sampai -1 seperti itu. Nah, setelah itu kita bandingkan nih dengan ECM yang kedua. Nah, kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman hasilnya. Masih signifikan gitu karena masih berada di antara interval 0 sampai dengan -1 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan di antara keduanya itu, kan tadi kan sama aja ya. Nah, itu tuh artinya menjadi koefisien penyesuaian antara hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang. Tuh. Nah, karena ini kan kita melakukan estimasi OLS ya, maka kita harus uji asumsi juga dengan kita harus mengakukan tes heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, ini tuh untuk NCV-tes ini tuh untuk uji heteroskedastisitas. Ini bisa langsung kita run, kita cek di mana pack value ini 0,4 ya teman-teman. Berarti dia lolos dari heteroskedastisitas atau dia ini datanya homoskedastisitas gitu. Berarti datanya aman karena lebih dari 0,05 seperti itu. Nah, untuk ini untuk mengecek autokorelasi. Nah, sama ya teman-teman, tandanya, ini kan hasilnya 0,6 ya, tandanya bebas dari autokorelasi atau tolak H0, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah menguji ACM ya, nah, pakai ECM. Nah, ini kita bisa juga menguji dengan ARDL. Ini rumusnya seperti ini teman-teman, ini bisa langsung kita run. Oke, nah dari hasil ARDL ini kita bisa melihat adanya kointegrasi menggunakan Bounds test seperti itu. Ini bisa ada yang F-test dan T-test. Ini bisa langsung kita run aja. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, bahwasanya di sini p-value ini nilai kecil ya. Ini 0,01, ini juga 0,05 yang menandakan adanya kointegrasi antar variabel seperti itu.
Nah, sini kita bisa juga lihat persamaan ECM-nya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dari hasil ini. Ini tuh perbandingannya dengan ECM2 tadi. Mana ya? Nah, yang ini nih. Bisa dilihat sebenarnya ini tuh sama ya teman-teman, kurang lebih isi outputnya. Baik dari pendekatan RDL maupun pendekatan dari ECT residualnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait ECM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.